Jadi sekali lagi, soal perjuangan itu bukanlah soal menang kalah, tapi soal bagaimana kita itu melaksanakan perjuangan tersebut sesuai dengan koridor yang sebenarnya. Kenapa para pembahas nasab sekarang beralih profesi sebagai pembahas presiden? Ya salahnya itu di mana? Jadi kalau kita melihat atau menyimak komentar dari para netizen itu memang ada yang lucu ya. Jadi seolah-olah kita itu selama ini kan membahas nasab Ba'alawi ya. Jadi seolah-olah ya kita itu cuma fokus saja membahas nasab Ba'alawi, dan mungkin maksudnya agar tidak ikut membahas tentang politik. Dan ini kan sebuah pendapat yang mungkin kurang pas ya. Karena kita itu kan sebagai warga negara yang taat pada konstitusi, dan kita itu kan juga diperintah untuk memilih presiden dan wakil presiden. Makanya ketika kita itu membahas politik, ya salahnya itu di mana? Kemudian terkait tentang apa yang kita sampaikan, kok saya itu menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar, itu ada alasan yang mungkin Anda semua juga belum tahu ya, tapi mungkin ada juga yang sudah tahu. Karena kita itu kan selama ini kan juga membahas tentang nasab Ba'alawi, dan itu tentu saja ada kaitannya tentang hal tersebut. Karena faktanya di 01 banyak Habibnya, di 02 juga banyak Habibnya, yang nomor 3 ini minim Habibnya. Kalau ada sih ada, tapi minim. Jadi kita juga mendukung yang nomor 3 ini. Kemudian alasan yang lainnya adalah karena sebagaimana yang beredar di media sosial itu kan sudah tegas bahwa Abu Yamu tadi mendukung Pak Ganjar. Kemudian Bunyai Nur, seorang waliullah, juga mendukung Pak Ganjar. Kemudian Gus Fuad Pleret mendukung Pak Ganjar. Kemudian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani juga mendukung Pak Ganjar. Jadi bagaimana mungkin kita akan mendukung yang lain kalau mereka ini mendukung Pak Ganjar? Itu logika sederhana seperti itu. Kemudian kenapa kok dalam dukungan ini harus disampaikan ke publik tentang arah pilihan? Ya ini yang harus kita lakukan. Karena percuma ya, misalkan selama ini membahas nasab Ba'alawi seolah-olah mendukung tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian dalam memilih presiden itu kok malah memilih dari kelompok habaib. Ini kan istilahnya itu ya esok dele sore tempe, atau esok tahu sore kerupuk, atau apalah, terserah. Pokoknya intinya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi kalau kita itu sepakat bahwa nasab Ba'alawi itu bukanlah dzurriyyah Nabi, ya harusnya kita itu mendukung apa yang dilakukan oleh para pembahas nasab tersebut. Kan jelas Kiai Imad mendukung Pak Ganjar, ya kita harusnya mendukung Pak Ganjar. Seperti itu logika sederhana. Karena kalau kita lihat itu kan ada beberapa konten kreator dari awal itu kelihatan mendukung tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian dalam memilih presiden itu ada yang memilih nomor 1, ada yang nomor 2. Ya tidak apa-apa sih, tapi kita cuma tertawa saja. Karena itu tadi, wong di nomor 1 itu ada Pak Rizik Syihab, kemudian di nomor 2 itu ada Pak Lutfi bin Yahya. Terus yang nomor 3 itu katanya juga ada Pak Habib Syekh. Tapi ya tidak apa-apa, karena mereka kan juga manusia. Jadi biarlah para Habib ini berada di mana saja sesuai dengan keinginan mereka. Tapi yang terpenting itu kan jangan sampai nanti si capres atau cawapres ini dikendalikan oleh para Habib ini. Itu intinya. Kemudian terkait tentang hal tersebut, ya namanya menyuarakan hati nurani itu kan boleh-boleh saja. Masa kita selama ini yang membahas nasab Ba'alawi itu tidak diperbolehkan untuk membahas politik, tidak boleh menunjukkan arah dan tujuan pilihan politiknya di mana? Nah itu kan tidak fair seperti itu. Karena itu tadi ya, kita itu kan sebagai warga yang taat pada aturan negara. Kalau kita itu golput, ya itu salah lagi. Makanya kita harus menentukan pilihan. Dan tentang pilihan itu, kita juga mengajak agar memilih Pak Ganjar. Tapi kalau Anda tidak berkenan, ya tidak apa-apa. Kita cuma menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau mungkin menjadi perasaan kami yang kita yakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Cuma itu saja. Kalau Anda tidak sepakat, tidak percaya, ya silahkan. Dan soal nanti itu Pak Ganjar menang atau kalah, itu kan urusan belakangan. Kita itu kan cuma wajib untuk berikhtiar atau berusaha dan menjalankan apa yang kita yakini sebuah kebenaran. Nah dalam hal ini
yang kita yakini atau yang saya yakini kebenaran itu adalah Pak Ganjar Mahfud itu akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu. Tapi nanti faktanya di lapangan nanti seperti apa, ya semua itu terserah Tuhan. Jadi sekali lagi, soal perjuangan itu bukanlah soal menang kalah, tapi soal bagaimana kita itu melaksanakan perjuangan tersebut sesuai dengan koridor yang sebenarnya. Jadi istilahnya itu, kalau kita itu sudah berjuang, jangan belok kanan belok kiri, tapi tetap lurus sampai mencapai tujuan yang diinginkan. Nah kalau nanti akhirnya Pak Ganjar kalah bagaimana? Ya tidak apa-apa, kita tetap akan mengikuti siapapun yang menjadi presidennya. Nah kalau Pak Ganjar terpilih bagaimana? Ya alhamdulillah, begitu saja. Jadi Anda itu silahkan mau memilih siapa silahkan, tapi kalau saya pribadi tetap mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud.